Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, di sini saya membuat video mendapatkan tugas dari mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan. Nah, di sini saya mengambil judul tentang pengertian dan fungsi Al-Quran dalam pendidikan agama Islam. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya Al-Quran adalah sumber utama ajaran agama Islam dan menjadi pedoman hidup bagi setiap umat muslim. Al-Quran itu adalah sumber utama ajaran agama Islam dan menjadi pedoman hidup bagi umat muslim. Nah, Al-Quran bukan sekedar memuat petunjuk tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur tentang sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna, diperlukan pemahaman terhadap kandungan Al-Quran. Nah, kita sebagai manusia dengan alam sekitarnya itu, supaya memahami petunjuk-petunjuk yang ada, hendaknya kita memahami isi kandungan dari Al-Quran. Dan dengan kita mengetahui kandungan isi di dalam Al-Quran, maka kita bisa mengamalkannya juga. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab dan bentuk kata benda abstrak masdar dari kata qira'a yaqra' Qur'anan yang berarti bacaan. Nah, sebagai ulama yang lain berpendapat bahwasanya lafaz Al-Quran adalah mustaq dari qira'a, melainkan ismul alam, nama atau sesuatu, nama sesuatu. Nah, bagi kitab yang mulia, sebagaimana halnya nama Taurat dan Injil, penanaman ini dikhususkan menjadi nama bagi kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut gramatika bahasa Arab, bahwa kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata qira'a yang makna muradif sinonim dengan kata qira'ah, artinya bacaan. Tampaknya tidak menyalahi aturan karena mengingatkan pemakaian yang dipergunakan di dalam Al-Quran dalam berbagai tempat dan ayat. Misalnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Nah, dalam surat lain seperti Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Nah, ada juga di dalam surat An-Nahl ayat 98 yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dan banyak lagi teman-teman dari Quran surah-surah yang belum saya sebutkan satu persatu. Mungkin dari teman-teman bisa mencari lagi ya, menggali lagi terlebih dahulu. Nah, Al-Quran ada juga istilah lain. Al-Quran itu menurut istilah adalah firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan relaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran itu tadi menurut istilah adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung secara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepada Nabi Muhammad SAW
dan yang diterima oleh umat Islam dan generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Itulah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW juga. Terus tuh diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada sedikit perubahan. Nah, para ulama berbeda-beda dalam memberikan definisi sesuai dengan segi pandangan dan keahlian masing-masing. Nah, ada juga dicantumkan di dalam beberapa sumber para ahli ulama pengertian Al-Quran menurut istilah. Yang pertama itu menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Nah, menurut Imam Jalaluddin Al-Suyuti, seorang ahli tafsir dan ilmu tafsir, di dalam bukunya Imam Al-Dirayah menyebutkan Al-Quran ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menantangnya, walaupun hanya dengan satu surat saja daripadanya. Dari saja. Itu tadi menurut Imam Jalaluddin. Nah, ada juga menurut Imam Muhammad Ali As-Sabuni. Nah, menurut Ali Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan pula berbagai Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang tiada tandingnya, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW penutup para nabi dan rasul dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Nah, dan dituliskan pada mushaf yang kemudian disampaikan kepada kita secara mutawatir, serta membaca dan mempelajari merupakan suatu ibadah yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Itu tadi sumber para ahli ulama pengertian tentang Al-Quran. Tadi sumber dari para ahli. Masuk poin yang ke B, fungsi Al-Quran dalam agama Islam atau di pendidikan agama Islam. Nah, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang memiliki banyak manfaat bagi umat Islam, seperti yang saya katakan tadi. Nah, Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang dipercaya menerima mukjizat Al-Quran, yaitu Nabi Muhammad SAW menjadi penyampai. Nah, itu tadi Nabi Muhammad SAW itu tadi menjadi penyampai, pengamal, serta penafsiran pertama dalam Al-Quran atau fungsi Al-Quran. Nah, itu tadi fungsi Al-Quran antara lain yang pertama Al-Huda, yang artinya itu petunjuk. Baik teman-teman, yang pertama tadi kan Al-Huda yang artinya itu petunjuk. Di dalam Al-Quran ada tiga posisi Al-Quran yang fungsinya sebagai petunjuk Al-Quran. Nah, ada tiga tadi kan. Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia secara umum, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi, Al-Quran tidak hanya menjadi petunjuk bagi umat Islam saja, tetapi bagi manusia secara umum. Nah, kandungan Al-Quran memang ada, bersifat universal, seperti yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dan itu bisa menjadi petunjuk bagi semua orang. Tidak hanya orang yang beriman Islam dan bertakwa saja, tetapi bisa menjadi petunjuk bagi setiap orang. Dalam kata kutip, setiap orang. Nah, yang kedua, fungsi Al-Quran adalah asy-syifa, yang artinya obat. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Al-Quran itu merupakan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada manusia. Nah, penyakit yang
penyakit dalam tubuh manusia. Penyakit dalam tubuh manusia memang tak hanya merupakan penyakit fisik saja,